disambung Bu ini, tarik garisnya yang itu mana gitu? Ya. Coba ibu perhatikan gambar. Ini gambarnya sekarang. Alurnya, ininya. Di tengah itu tema CGP dan Kemsek, lalu topiknya tarik garis harapan kekhawatiran. Ada bocor tempo itu Pak. Bintang-bintangnya jangan lupa Pak. Iya, bintang-bintangnya. Kupu Pak, kupu-kupu. Memang ini namanya nampak dari pas sendiri. Love ya Pak, love. Kreatif dia. Sini. Jangan tembak Pak ya, nanti kena. Kena kembok Pak. Enggak. Udah kena dikit lah. Kalau Kemsek bikin Oke, bikin jadi gini, nggak ada yang dikhawatirin ya. Kita tunggu. Dan juga akan bakalan tugas yang akan saya kerjakan ke depannya nanti. Itu salah satu hal yang saya khawatirkan. Yang kedua, kurang dukungan mungkin dari pimpinan saya nantinya. Saya nanti mana tahu kan. Soalnya sini ada pimpinan saya, sekalian saya mau curhat supaya tiada dusta di antara kami nantinya. Yang kedua, mungkin dukungan dari teman sejawat. Kita beda karakter, beda pemikiran, mungkin beda tujuannya. Saya pun namanya kita manusia, mungkin ada perbedaan, itu hal yang wajar. Mungkin itulah yang menjadi kekhawatiran saya sebagai seorang ibu, seorang pengajar, dan juga calon penggerak. Yang harapan saya ke depan yaitu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, khususnya juga pendidikan di yayasan kami atau sekolah kami itu akan lebih Saya cut dulu sebelum ke Tangga. manajemen waktu ya. manajemen waktu. Harapannya ibu bagaimana? Di kekhawatiran yang itu dulu. Iya, harapan saya mungkin tugas yang akan kita lakukan, contoh kita sebagai suami mungkin sudah memberi izin untuk saya, mungkin nanti kepada kepala sekolah yang mungkin ada sedikit tali ulurnya untuk saya kemungkinan, ataupun nanti ada jalan pemecahannya gimana solusinya ketika saya nanti bertugas nantinya, ataukah keputusanlah kepala sekolah yang mungkin ada pengertian kepada saya. Yang kedua, kalau tugas jadi guru penggerak kan itu memang sudah kewajiban kita, kesepakatan kita memang harus kita laksanakan. Itu Bu, kalau kekhawatiran yang pertama. Kalau yang pertama pada tadi ulur dengan Pak. Iya, itu maksudnya. Untuk masih ada di sini Bu kepala sekolah. Banyak kali dulu dikasih Bu Iya. tugasnya. Mau sampai dulu gitu misalnya. Tapi sebenarnya seorang pendidik itu memang harus sudah siap Bu. Siap segalanya. Karena kita udah berpikir ke depannya, tapi paling tidaknya kan kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa kan. Paling tidaknya kita sudah mengadukan apa yang unek-unek kita nantinya itu. Kekhawatiran yang kedua tadi adalah Iya, sebetulnya sama sih, tapi kita fokus pada teman sejawat tuh Bu. Kerja kita kan bakalan kita mempengaruhi teman-teman. Hal yang mungkin bukan mudah untuk mempengaruhi pola pikir teman-teman kita. Kadang yang paling susah itu senior-senior kita tuh nantinya. Kita nggak muluk-muluk. Kita kan pasti akan mempengaruhi mereka itu nantinya kan. Mungkin disitulah kesulitan kita. harapannya untuk mereka setelah Harapannya mungkin akan lebih baik untuk mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Karena kadang pola pikir zaman dulu itu memang ya kita kalau nggak ada zaman dulu kita nggak akan berdiri di sini. Tapi paling tidaknya kita boleh mengambil mana kekurangan pada guru-guru kita dulu, kita akan perbaiki di masa yang akan datang gitu. ya, harapannya berarti guru-guru itu Guru-guru akan merubah karakter pola pikir dalam mengajar. Karena itu permasalahannya guru dahulu sama sekarang itu memang banyak perbedaannya. melalui ibu pasti ya. Iya, bisa. Bahkan mereka sekolah sikut-sikutan kan itu ya. Kita harus berdarah-darah sekarang. Baik, terima kasih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Rusmini dari sini Dr. Amir
kami, guru saya nih Ibu Flora. Tadi ada 2 poin yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah Harapan dan kekhawatiran. siap. Yang pertama, kekhawatiran dulu ya, Ibu pengawas kita yang senior. Kekhawatiran yang pertama, ketika nanti guru-guru penggerak yang luar biasa ini mulai bekerja, kami khawatir yang pertama adalah pembagian waktu, karena memang tugas pokoknya adalah guru. Yang kedua, kita khawatir ketika nanti di pertengahan jalan ada guru penggerak ini mundur, saking tidak bisa mungkin membagi waktu, mengikuti jadwal yang begitu padat, karena memang di sekolah kami ada beberapa guru yang sudah ikut di guru pamong PPG. Saya lihat sampai jam 12 malam mereka itu masih aktif, karena internet kadang-kadang putus atau memang materi itu memang jadwalnya seperti itu. Itu kekhawatiran kita. Harapan kita yang pertama, semua guru penggerak itu ikhlas, karena setiap pekerjaan yang dimulai dengan ikhlas, mudah-mudahan ini tidak menjadi beban. Ini kasih tepuk tangan dulu dong. Yang kedua, meningkatnya sumber daya. Sumber daya guru-guru kita ini salah satu jalan yang terbaik. Karena kalau kita biarkan kita motivasi saja, tapi tidak ada action, tidak ada bergerak, ini tidak akan jalan. Jadi mudah-mudahan nanti yang terpilih ini setelah ikhlas meningkat kemampuan. Yang seterusnya lagi harus keluar dari zona aman. Kalau selama ini guru kita di zona amannya masuk, pulang, pergi dan seterusnya. Kalau dia sudah masuk di guru penggerak, pastilah dia guru yang paling luar biasa, tidak tahu waktu dan melalat ilmu dari mana saja, karena dia harus memang menjadi motivasi dengan guru yang lain. Semua dari tingkah laku, apalagi tujuannya tadi adalah pendidikan Pancasila. Itu sangat erat dengan kaidah-kaidah karakter. Ketika seorang guru tidak punya karakter, ini pasti bisa dipastikan tidak bisa jalan. Jadi harapan kita sebagai kepala sekolah, mudah-mudahan nanti dengan adanya guru penggerak, pendidikan ini bisa lebih meningkat lagi dan harus memang kerja luar biasa, karena ada pepatah mengatakan orang yang kerja biasa-biasa hasilnya akan biasa-biasa. Orang yang kerjanya luar biasa maka hasilnya juga luar biasa. Jadi itu dari kami mungkin. Terima kasih. Satu lagi Bu, sebelum ya. tadi Ibu ada kekhawatirannya kepada komitmen ya dari guru yang Ibu utus nih Iya, sekarang. Harapan Ibu gimana nih komitmennya? Iya, ketika kita sudah menjadi satu satu ada program, kita harus memang mengambil satu langkah. Komitmen itu pasti paling penting. Ketika kita tidak punya komitmen, maka kita itu seperti itu tadi. Jadi harapan kita semua guru-gurunya harus punya komitmen dan kemauan diri sendiri supaya itu tadi, supaya program ini bisa berjalan dengan baik, harus tanamkan dalam hati ikhlas, dan ini adalah orang-orang terpilih. Maka syukuri itu, karena banyak di belakang sana yang ikut dengan Bapak Ibu tidak lulus. Mungkin mereka bisa lebih giat, bisa lebih cerdas, tapi Allah mungkin Tuhan yang Maha Kuasa menentukan bahwa ini loh orangnya begitu. Jadi bersyukur selalu supaya ini bisa komitmen, bisa berjalan dengan baik, dan harapan kita pendidikan meningkat lagi di Kota Medan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu ya, oke. Apa ini? Bu, eceknya nih, Iya. seandainya datanglah guru yang Ibu utus tadi bilang begini kadang-kadang, Bu, capek kali aku, cek Bu, gimana tuh? Selama ini itu banyak terjadi soal saya, Bapak Ibu, kan kita pamer ya. Baru lagi saya di Unimed Ibu Flora ini, mungkin sebentar lagi akan sidang ya. Dan guru-guru kita juga yang ikut seperti itu. Cuman saya sampaikan kepada mereka, ketika kita menjadi satu pilihan, berarti itu adalah kebahagiaan dan memang itu adalah rezeki untuk kita. Jadi kamu tuh harus bisa gitu. Kita harus memotivasi sebagai kepala sekolah. Ini selalu saya sampaikan, jangan takut dengan keadaan. Udah capek kali aku, Bu, selesai aja waktu Bu. Itu lagi kita kasih buat motivasi. Artinya nggak sanggup lagi itu Bu, kata Ibu. itu sering seperti itu. Sanggup lagi Bu, macam mana itu? Kita tanya gimana tidak kesanggupannya begitu ya Bu ya. Kalau biasanya sih yang gagal itu tadi waktu saya lihat. Karena guru saya kita di tahun lalu kami banyak ikut di PLPG. Guru saya pendampingan hari ini
ada yang berangkat ke Brastagi, ke The Hill untuk pendampingan bersama dengan profesor dari Unimed. Alhamdulillah guru saya itu 7 IMPD dari Unimed semua. Ini kita motivasi semua. Ayo maju, maju Ibu terus. udah motivasi, udah push, pakai bilang juga. Ya Bu. Tak udah ibu motivasi. Besoklah kita itu, karena kita harus selalu positif. Apa yang kita perbuat, jangan dulu terus kita nilai gimana nanti, kan begitu. Ada dua opsi, kadang dievaluasi dulu baru laksanakan. Bagaimana dia bisa mengevaluasi kalau belum ada pelaksanaan? Kalau saya, mari kita laksanakan dulu, mau gimana nanti baru kita evaluasi. Kalau bapak yang dengan ibu berdua ini, ya sama kita ini. Pasang Mosir menuntut tadi luar biasa, maunya di sini tadi Menteri Pendidikan. Juga sama Pak Tarigan tadi, maunya di sini tadi maunya. Kalau dinas pendidikan pun nggak bisa ini. Walaupun ini Ramadhan juga bisa juga. Hanya ditunda ini ke program Menteri saat ini itu kita laksanakan. Jadi juga kan pertemuan 1 minggu lalu ya Bu, yang di LPP langsung dari kementerian. Banyak orang bertanya, gimana ini, gimana? Ngapain Pak ditanya? Aku bilang, yang penting datang kita diundang, datang. Tugas kita sudah. SMP turut tadi diberikan kepercayaan oleh Dinas Pendidikan sebagai koordinator pengawas Kota Medan. Saya sudah dengar semua yang disampaikan teman-teman. Apapun ceritanya pasti khawatir itu ada berdasarkan pengalaman. Mungkin boleh kita runut sedikit pengalaman ya. Tahun 2006 kita itu ada diberikan program untuk menambah atau meningkatkan kompetensi kita baik sebagai guru, kepala sekolah maupun pengawas dengan program pemberian tunjangan sertifikasi kepada kita tenaga pendidik. Nyatanya di lapangan Bapak Ibu, dengan adanya program tersebut, apakah meningkat kompetensi kita? Berubah enggak proses pembelajaran di kelas? Tidak. Kemudian Bapak Ibu, diharapkan dengan adanya sertifikasi tersebut, dengan penuh kesadaran diri, kita itu meningkatkan kompetensi kita. Ternyata apa? Mungkin disebabkan karena kesejahteraan kita sendiri belum bisa terpenuhi, sehingga dana yang diberikan untuk kita untuk meningkatkan kompetensi itu larinya kemana? Untuk kebutuhan kita. Itu jelas, ya. Jadi walaupun begitu, bukan semua berarti tidak meningkatkan kompetensinya. Bagi mereka yang sadar pasti butuh pengalaman ataupun Maksudnya saya kan ini berdua nih, pas iya betul kan ada kepala sekolah nih Pak, kan pasti berbeda nih. Bisakah kami bekerja sama dengan teman atau memang sendiri-sendiri? Terserah. Karena kata-kata bisa terserah. Mau yang sendiri-sendiri, yuk kita gabung jadi satu, atau udah yang sendiri-sendiri tadi dapat itu semuanya kita tuliskan terserah. Ya, Bapak petik sama, coba Bapak udah solid. Bapak udah solid ada mana? Pak coba direkam dulu masing-masing ininya ya, masing-masing rekannya. Di video ini direkam yang jelas ya Pak. Sama juga dengan Pak yang ketiknya Pak John. Rudi ya? Pak Eko. Coba Pak di video ini satu-satu masing-masing. Nanti dikirim di grup. Jadi nanti bisa dilihat juga dan masing-masing nanti kirim ke Bapak Ibu Kepala Sekolah. Yang jelas videonya Bapak Ibu maksudnya screenshot ininya positifnya jelas di ini ya, di shoot ya. Jelas di shoot biar kita nanti ini tahu karena waktunya sangat terbatas. Harusnya satu-satu kita ininya. Satu-satu harusnya kita bedah lagi. Cuma waktunya yang di-set sama peneliti seperti itu kita ikuti. Ya. Jadi ini solusinya. Ya, mohon maaf saya mungkin tadi agak terlambat. Tadi pagi sebenarnya saya sudah datang kemarin Bu 6:30 bersama istri saya juga sini pelatih penggerak. Tapi karena tadi tiba-tiba dari Kemendikbud ada jadwal mau sekolah penggerak, namun saya sampaikan bahwa saya hari ini ke Bapak kami ya, namun mereka tadi membatalkan ya. Saya dapat jam Senin jadi sesi keempat. Baiklah mungkin komitmen tadi ditanyakan komitmen ya. Ya mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan dari Mang Karim, ini memang program dari Kemendikbud ini kalau boleh dikatakan ini lari sekencang-kencangnya Bu. Jadi memang kita harus bisa menyesuaikan diri dengan program yang ada, kan? Jadi kalau komitmen dari saya,
kita tetap terus belajar, mengembangkan diri, terutama guru-guru yang memang berhadapan kepada murid, karena program Merdeka Belajar ini yang diutamakan adalah siswa. Jadi kita belajar ini adalah untuk siswa, pengembangan yang akhirnya nanti bisa dia cita-cita sesuai dengan program. Itu Pak Samo sini tuh. Iya. Iya. Enggak penting suaranya, penting gerakannya. Yang penting ada tunjuk-tunjuk itu. Aku di belakang aja lah. Karena bapak tinggi sendiri. Alah. Yang penting kita bisa tertawa sampai jam 3 kan enak itu. Ya. Tapi siap ini Bapak Ibu kita langsung ke atas ya. Ya, siap. Jangan pulang dulu. Siap. Ada transportnya jelas. Iya, nanti nggak cari Jelas. apa ya. Jelas ini ya kan. Yang paling ini potong 10% Pak. Potong pajak. Potong pajak. Karena udah selesai kita dulu kembali. Ya, yang penting ada itu pokoknya. Enggak bisa.